Hai semuanya, perkenalkan saya Krismendo Edo Jonathan Siburian, Ketua Kelompok 6. Jadi di video kali ini kelompok kami, kelompok 6 akan menjelaskan beberapa materi yang terkandung dalam bab 3, yakni alat pemersatu bangsa Indonesia, syarat integrasi nasional, jenis-jenis integrasi nasional, faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Selamat menonton dan semoga videonya bermanfaat. Yang pertama, saya Krismendo Edo Jonathan Siburian akan menjelaskan mengenai alat pemersatu bangsa Indonesia. Alat pemersatu bangsa merupakan alat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga keutuhan bangsa untuk selamanya, kita juga harus melestarikan alat pemersatu itu. Mengapa kita harus melestarikan alat pemersatu bangsa? Agar penerus bangsa tetap dapat mengamalkan alat pemersatu bangsa, dan agar intisari nilai-nilai yang luhur dapat tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Alat-alat pemersatu bangsa Indonesia adalah: yang pertama, dasar negara Pancasila; yang kedua, bendera merah putih; yang ketiga, bahasa Indonesia; yang keempat, lambang negara burung Garuda; yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya; yang keenam, konsep wawasan Nusantara; yang ketujuh, kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional. Dari ketujuh alat-alat pemersatu bangsa ini, saya akan jelaskan beberapa. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus gagasan tentang dasar negara Pancasila adalah Mr. Muhammad Yamin, Yusuf Supomo, dan I.R. Soekarno. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 akhirnya menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya adalah bendera merah putih. Bendera merah putih merupakan bendera perjuangan bangsa Indonesia dan simbol kemerdekaan. Setiap warna pada bendera merah putih memiliki makna. Arti warna merah pada bendera merah putih yakni melambangkan keberanian bangsa dalam melawan penjajah. Sementara warna putih melambangkan niat suci para pahlawan dan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir adalah Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan bangsa Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924. Lagu Indonesia Raya ini dinyanyikan pertama kali pada saat Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu pada Hari Kemerdekaan Indonesia, lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Selain 7 alat pemersatu bangsa yang telah saya sebutkan tadi, ada lagi satu alat yang tidak kalah pentingnya, yakni toleransi. Toleransi ini dalam bahasa artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk, yakni negara ini terdiri dari banyak suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Maka, sikap toleransi ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita, dalam berbangsa dan bernegara di bumi pertiwi ini, yakni untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abiu dari kelompok 6. Kali ini saya akan menjelaskan konsep dan syarat integrasi nasional. Konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajukannya cukup tinggi, bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama, meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Syarat integrasi nasional. Syarat integrasi nasional dibagi menjadi 3,
Selanjutnya saya, Dian Martua Parampohan, akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis integrasi nasional. Nah, pertama kita tahu dulu apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah hasrat atau kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kita masuk ke jenis-jenis integrasi nasional. Jenis-jenis integrasi nasional ada 7. Pertama, integrasi asimilasi, yaitu integrasi yang merupakan penggabungan 2 atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Lalu yang kedua ada integrasi akulturasi, yaitu integrasi akulturasi adalah penggabungan 2 atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Nah, yang ketiga itu adalah integrasi normatif. Integrasi normatif terjadi karena keperbedaan norma-norma yang berlaku untuk mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. Lalu yang keempat ada instrumental, yaitu integrasi instrumental terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antar individu dalam lingkungan masyarakat. Nah, lalu ada integrasi ideologis. Integrasi ideologis terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Integrasi fungsional adalah yang masuk ke 6, yaitu integrasi yang terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Mereka yang memiliki kesamaan fungsi atau peran cenderung mudah bersatu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk yang terakhir yaitu integrasi koersif. Integrasi koersif terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Integrasi ini tidak bisa bertahan lama dan kuat karena sifatnya terpaksa. Sekian dari penjelasan saya tentang jenis-jenis integrasi. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan ilmu untuk kita. Selanjutnya saya, Putri Gracia Sihombing, akan melanjutkan materi faktor penghambat integrasi nasional. Nah, sebelum kita masuk ke dalam faktornya, kita masuk terlebih dahulu konsep integrasi nasional. Nah, teman-teman pada udah tahu kan, konsep integrasi nasional terbagi menjadi 2, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Perbedaan antara horizontal dengan vertikal yaitu vertikal sendiri mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajuannya lebih tinggi, serta bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama, meski masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Baik, kita akan masuk ke dalam faktor penghambatnya. Faktor penghambat integrasi nasional terbagi menjadi 6. Yang pertama, masyarakat Indonesia beraneka ragam. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Yang ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Yang keempat, tidak meratanya pembangunan. Yang kelima, budaya asli mulai tergerus. Dan keenam, masuknya ancaman luar. Kita akan bahas dulu yang nomor 1 dulu, masyarakat Indonesia beraneka ragam. Faktor penghambat integrasi nasional yang pertama adalah beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, mulai macam-macam kelompok suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Bahkan tercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan yang ada. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Wilayah negara Indonesia yang begitu luas juga dapat menghambat integrasi nasional.
Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan lautan luas. Yang ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Etnosentrisme sendiri adalah fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimilikinya lebih baik dari kebudayaan lainnya. Hal ini membuat tiap-tiap suku di Indonesia menganggap bahwa budayanya lebih baik dari suku lain. Kondisi tersebut bisa menjadi ancaman integrasi nasional. Yang keempat, tidak meratanya pembangunan. Dengan wilayah negara Indonesia yang begitu luas, tantangan dalam melakukan integrasi nasional ialah adanya ketimpangan pembangunan. Misalnya, daerah di Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat mungkin cenderung lebih maju pembangunannya daripada wilayah Indonesia Timur. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian pihak. Yang kelima, budaya asli mulai tergerus. Mulai tergerusnya budaya asli Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa terjadi akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, masuknya ancaman luar. Adanya ancaman luar memang dapat mendorong terjadinya integrasi nasional. Tetapi, di sisi lain juga dapat melemahkan integrasi nasional. Adanya ancaman dan gangguan dari luar dapat mengancam persatuan dan keutuhan bangsa, baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, saya Grace Abigail Siagian akan melanjutkan materi faktor pembentuk integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembangunan suatu bangsa sehingga menjadi kesatuan yang kuat dan utuh. Ada beberapa faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, perasaan senasib dan keberjuangan. Hal ini muncul pada masa penjajahan di mana warga negara Indonesia bersatu untuk merdeka karena memiliki keinginan yang sama tanpa mempedulikan suku, ras, agama, dan golongan. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima adalah semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang keenam, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi agama yang kuat.